Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pada sesi kali ini kita akan membahas pertolongan pertama psikologis. Dalam bahasa Inggris itu disebutkan psychology first aid, ya. Psychology itu psikologis, first itu pertama dan aid itu adalah pertolongan. Jadi pertolongan pertama psikologis. Kalau misalkan kita diperhadapkan dengan kondisi seperti ini, ya, ada anak yang jatuh, maka apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan berdiam diri ataukah kita akan melakukan sesuatu untuk membantu? Ini dua pilihan. Kalau terjadi bencana, maka apa yang akan kita lakukan? Apakah menunggu pertolongan atau kita melakukan aksi? Nah, tentu saja kita sebaiknya melakukan aksi, membantu melakukan bentuk-bentuk pertolongan. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan istilah pertolongan pertama psikologis. Ya, tanggapan pertama atau segera setelah terjadinya peristiwa. Misalkan jatuh, ada yang bisa langsung kita berikan. Atau bencana datang, tindakan apa yang akan diberikan kepada anak. Yang dilakukan secara singkat. Jadi bukan merupakan penanganan yang membutuhkan waktu panjang dan tidak harus ditangani oleh profesional kesehatan mental. Jadi ini bisa dilakukan oleh siapa saja, terutama tentu saja orang tua anak. Jadi tidak perlu menunggu tenaga profesional kesehatan mental, dalam hal ini dokter jiwa atau ilmuwan psikologi atau dari bimbingan konseling atau profesional di bidang kesehatan mental. Itu tidak perlu, ya. Harusnya diharapkan orang yang terdekat, dalam ini orang tua. Apabila terjadi bencana, maka orang tualah yang harus mampu melakukan pertolongan pertama. Nah, inilah istilah yang disebut dengan pertolongan pertama psikologis. Kita lihat lebih lanjut, ya. Ini ada event. Event ini yang dimaksudkan adalah bencana. Ya, ini bencana. Kemudian ini warning, ya. Warning ini adalah itu wilayahnya mitigasi, ya, mitigasi. Kalau respons, nah ini wilayahnya pertolongan pertama psikologis tersebut. Jadi wilayahnya pertolongan pertama psikologis itu di respons. Sesaat setelah terjadi event, event itu peristiwa, itulah yang disebut pertolongan pertama psikologis. Jadi hemat saya, saat kita mau membuat program mitigasi bencana, maka kita harus menyiapkan orang tua itu bisa memperhatikan, mempertimbangkan di bagian respons ini. Respons ini adalah pertolongan pertama psikologis, dalam hal ini untuk anak-anak. Nah, begitu wilayahnya, ya. Jadi yang disebut pertolongan pertama psikologis itu setelah terjadinya event, bencana, ya. Siapa saja yang bisa melakukan pertolongan pertama dalam hal ini adalah orang tua, kalau kita bicara dalam konteks bencana, ya. Bencana datang, banjir atau longsor datang. Terus tindakan apa yang bisa dilakukan oleh lingkungannya, lingkungan anak, dalam hal ini bisa saja keluarga, dalam hal ini bisa saja orang tua, yang bisa diberikan kepada anak. Banjir datang atau longsor datang, apa yang bisa dilakukan oleh orang tua kepada anak? Dengan cara memeluknya, menenangkannya, kemudian membawa lari. Ataukah misalkan mungkin kalau tingkat berada di rumahnya tingkat, mungkin akan berada di tingkat kedua atau tingkat ketiga. Dengan sambil menggendong dan memberi kalimat-kalimat positif, menenangkan anak agar tetap terjaga emosinya. Itu adalah pertolongan-pertolongan psikologis, ya, yang bisa diberikan, dan harusnya ini orang tua memiliki kemampuan untuk itu.
Nah, kalau kita lihat kemudian persentasenya ya, piramida penanganan psikologis ini secara umum ya, rumah sakit jiwa itu kecil sekali. Ya, ini seperti piramida ini yang paling atas itu rumah sakit jiwa, itulah ujungnya penanganan psikologis, kecil sekali. Kemudian profesional kesehatan mental, lebih besar lagi. Relawan terlatih, lebih besar. Ini yang biasanya datang pada saat bencana. Kemudian dokter, tokoh-tokoh agama, lebih luas lagi. Dan yang paling luas itu adalah keluarga, ya, atau orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, orang-orang yang di sekitarnya itu yang dimasuk dalam psikologi first first aid, ya. Nah, pertolongan pertama psikologis. Jadi besar sekali peranannya ya. Ini harus pada saat kita bicara mitigasi bencana, maka yang harus pertimbangkan itu adalah penguatan terhadap keluarga, terutama pasca, setelah atau sesaat setelah terjadinya bencana. Ya, kenapa itu? Kenapa disebutkan orang tua bisa? Karena pada dasarnya asumsinya cara pandangnya itu humanistik, bahwa setiap orang itu punya kemampuan untuk itu. Nah, jadi ini cara pandang dari PFA ini, sehingga siapapun bisa melakukan itu ya. Ya, untuk apa ya? Untuk ini ya, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan mendesak dasar, mengurangi tingkat stres yang dialami, dan memperkuat daya adaptasi alami. Nah, ini tujuan dari PFA ini ya. Saya lanjut, saya agak sedikit percepat, nanti ini saya bagikan. Nah, ini kondisi yang diciptakan oleh PFA. Pada ujungnya adalah 3 kata kunci ini: safety, function, dan action ya. Jadi safety itu rasa aman, function itu ya berfungsinya. Kalau misalkan tadi kembali saya contohkan banjir datang. Nah, kalau banjir datang itu kita mendekapnya, dia akan merasa aman ya. Functionnya itu adalah biarkan dia tetap pada saat setelah itu mereka anak-anak itu harus tetap berinteraksi dengan ayah, ibunya, saudara-saudaranya, kalau memungkinkan, kemudian pertemanannya kalau setelah terjadi ya sehari atau 2 hari itu tetap berfungsinya ya. Kemudian aksi, tetap melakukan tindakan-tindakan lanjutan yang mengakibatkan perasaan aman dan nyaman bagi anak. Nah, ini yang harus diciptakan oleh orang tua terhadap anak ya. Stepnya itu ya ini ya, rasa aman, kemudian ada tenang dan nyaman, kemudian tidak sendiri, ada dukungan sosial. Nah, ini peranan orang tua tetap menjembatani bermain dengan orang lain, kemudian sikap positif dari diri penyintas supaya orang tua mampu anaknya tetap merasa atau berpikir positif ya, kemudian merasa mampu kita akan keluar dari musibah ini, kemudian menciptakan harapan-harapan, setelah ini kita akan begini, kita akan begini. Nah, itu yang coba dikondisikan melalui PFA ini ya. Itu ada 5 langkah, saya langsung ke sini. Yang pertama, penuhi kebutuhan yang mendesak. Yang mendesak saja. Kalau luka, maka segera obati lukanya ya. Kalau dia histeris, maka beri dia semangat ya, kasih tenang ya. Akan seperti itu kondisinya di lapangan biasanya akan kalau ada bencana. Mendengarkan ya, dia tentu mau bercerita. Dengarkan itu dengan baik. Kemudian yang ketiga, terima segala bentuk perasaan yang ditumpahkan penyintas. Jadi mendengarkan itu bukan hanya sekedar keluar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, tidak. Tapi terima itu ya, terima. Kemudian 4, bantu dengan langkah lebih lanjut. Nah, ajak dia bermain. Kalau teman-teman menjadi relawan nih, ajak bermain. Ada program-program apa yang bisa diberikan. Kalau orang tua, ya buka ruang-ruang interaksi sosialnya. Kemudian arahkan dan tindak lanjuti. Nah, ada setelah ini akan mau seperti apa. Nah, ini penjelasan singkat terkait dengan PFA. Mudah-mudahan bisa dipahami bahwa penting sekali penguatan keluarga itu
menjadi lebih kuat, menjadi garda terdepan dalam usaha-usaha menjaga anak tetap merasa aman dan nyaman. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi